Pagi ini kami bangun pagi banget ya. Ketika matahari masih bersembunyi di balik gunung, kami sudah mulai berpetualang. Iya, hari ini kami bersepeda menyusuri keheningan pagi di Banyu Biru, Jawa Tengah. Oh, ternyata bagus juga ya di sini ya. Aku baru tahu kalau di sini memang ada berapa lokasi yang seperti ini. Kita ada di Bukit Cinta dan kita akan jalan-jalan ini. Belakang itu adalah rawa pening. Coba lihat ya, di pagi ini itu sudah kelihatan beberapa perahu-perahu. Ini sebenarnya agak gelap ya, tapi ternyata lumayan lumayan asik tempatnya. Dan nah, ini bisa naik perahu di situ kalau mau. Cuman kami di sini tidak mau itu, kami mau sepedahan. Jadi ini adalah stop pertama untuk jalan di pagi ini. Kamu sudah tahu belum tentang cerita misteri Rawa Pening ini? Kalau belum tahu atau yang sudah tahu, tonton sampai habis ya. Kamu bisa share juga di kolom komentar. Let's go! Sebelum pergi sepedaan, tujuan kami yang pertama adalah menuju Bukit Cinta. Dan kami akan nunggu sunrise di sini. Dan aku baru kali ini pertama ke Bukit Cinta, meskipun tempo hari sempat lewat dan penasaran gitu. Akhirnya sampai juga di sini. Dan ini adalah tempat terbaik untuk menikmati sunrise di tepi Rawa Pening. Jalurnya ringan, udara bersih, dan serunya adalah karena juga beberapa nelayan pagi-pagi sudah pada mencari ikan. Nah, lihat guys, dari sini kita bisa melihat Rawa Pening yang luas banget, dan di balik keindahannya ada legenda tua. Bukit Cinta ini merupakan tempat wisata ya, jadi kalau kamu mau ke sini juga seru. Karena waktu kami terbatas, jadi kami nggak bisa explore terlalu banyak ya guys. Kalau kamu punya waktu banyak nih, bisa naik-naik gitu sampai ke atas dan bisa melihat dengan lebih leluasa Rawa Pening tuh kayak gimana gitu. Kita akan ke cerita legenda misteri Rawa Pening. Katanya dulu di desa ini hidup seorang anak bernama Baruk Kelinting. Seorang bocah aneh yang ditolak oleh warga karena penampilannya yang buruk. Padahal ia sebenarnya jelmaan naga sakti. Karena dihina dan gak ada yang mau menolong, ia mencabut lidi dari tanah, dan dari sana air memancar dan menenggelamkan seluruh desa. Jadi sampai gini, Rawa Pening dipercaya sebagai bekas desa yang tenggelam. Kata orang lokal, ketika kabut turun dan danau sunyi, kamu bisa mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Gimana guys, kamu berani nggak pagi buta ke sini? Nah, ada visualisasinya Baruk Kelinting di sini. Gede banget dan emang luas ya tempatnya guys, jadi bisa explore dan kalian bisa foto-foto di sini. Yang pasti karena view depannya Rawa Pening jadi asik aja gitu dan seger banget. Ditambah visual gunung di latar belakangnya, jadi kayak peace gitu deh.
Oke ya guys, dari Bukit Cinta kami lanjut menyusuri desa-desa di sekitar Banyu Biru. Jalurnya menyenangkan melewati pematang sawah, rumah-rumah khas Banyu Biru, dan juga gunung yang menjadi background sangat sempurna. Dia tidak mandi, dia berendam. Ini kayak slow living banget ya, sepedaan pelan-pelan, nyapa warga lokal, dan melihat aktivitas pagi yang damai. Jadi warga banyak yang jalan ke sawah, kemudian juga banyak yang pergi ke pasar, menyiapkan jualan, dan lain sebagainya. Sesekali kami berhenti untuk menikmati pemandangan. Dan ini karena sepedanya sepeda Jepang gitu, ringan gitu ya guys. Jadi kalau pas agak nanjak dikit ya lumayan. Cuman nggak terlalu berat kok, hanya sekitar 5 kilo. So, sepertinya aman. Tapi kalau kalian capek di tengah-tengah gitu ya, pas goes, nggak apa-apa, istirahat saja. Dari beberapa titik ini terlihat ya latar belakang gunung menjulang dan di bawahnya ini sawah-sawah dan beberapa rumah penduduk ini terlihat. Jadi kayak mirror gitu loh, kayak cermin alam gak sih? So far kenanganku untuk sepedaan di Banyu Biru ini chill dan asik, tapi kamu sebaiknya pagi buta gitu sebelum matahari terbit karena kalau siang dikit kayaknya udah panas. Kecuali memang kalian mau cari yang agak panas gitu guys. Jadi it's okay, no problem ya. Tergantung pilihan masing-masing kalau menurutku. Kalau aku lebih suka pagi meskipun effort ya. Harus bangun jam 2:30 gitu karena kami harus driving dulu dari Semarang ke Banyu Biru. So lumayan lah ya sekitar 1 jam menuju ke lokasi. Nah, habis itu kita sholat subuh, terus nunggu sunrise di Bukit Cinta gitu. Terus di sini juga ada banyak ya makanan-makanan tradisional kayak singkong, bahan bakunya singkong, kemudian ada wader goreng dan lain sebagainya dan kamu juga bisa beli makanan ini untuk oleh-oleh, hitung-hitung membantu UMKM lokal. Nah, kalau kamu punya waktu lebih di Banyu Biru, ini nggak cuma sepedaan saja yang seru guys. Kamu bisa explore beberapa tempat wisata lain di seputaran Banyu Biru. Yang pertama adalah Umbul Sidomukti. Tempat pemandian alam di lereng gunung lengkap dengan kolam renang dan wahana outbound. Ini seru banget dan sangat terkenal. Mampir ya. Yang kedua, Museum Kereta Api Ambarawa. Untuk pecinta sejarah dan transportasi, kamu bisa naik kereta wisata uap melewati jalur lama peninggalan Belanda dan juga lewat Danau Rawapening lagi guys. Ke pasar tradisional Banyu Biru. Nah ini nggak lengkap rasanya kalau tanpa kuliner lokal. Kamu bisa coba jajanan pasar, tempe gembus, dan kopi lokal yang khas banget. Keempat, wisata perahu Rawapening. Nah di beberapa spot kamu juga bisa naik perahu keliling danau sambil lihat aktivitas nelayan dan hamparan enceng gondok yang cantik banget. Pak, itu nyari ikan, Pak. Nyari udang. Oh, nyari udang. Itu guys, jadi kalau kamu dari luar kota dan pengen gak cuma sepedaan aja, bisa ke tempat-tempat yang tadi aku rekomendasikan ya. Tapi kalau kamu ada rekomendasi wisata lain, tulis di komen. Sepedaan pagi di Banyu Biru kayaknya sederhana ya, tapi justru dari kesederhanaan itulah kita bisa menikmati alam, tahu cerita rakyat, dan juga merasakan hidup yang pelan-pelan tapi punya makna. Buat kamu yang pengen santai dan escape dari hiruk-pikuk kota, Banyu Biru bisa menjadi pelarian kecil yang menyegarkan. Udara bersih, view-nya kece,
kece dan bonus cerita mistis. Ya nggak sih? Terima kasih sudah ikut sepedaan bareng kami hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share kalau kamu suka konten jalan-jalan yang santai tapi penuh cerita kayak gini. Sampai jumpa di perjalananku selanjutnya. Bye-bye. Happy traveling.